Jiung, Jawara Bogor sang penakluk ibu kota. Bogor yang dikenal dengan julukan Kota Hujan selain memiliki daya tarik wisata alam yang sangat bagus, Bogor pun sangat kental dengan sejarah pada masa kerajaan. Disebutkan Bogor menjadi pusat ibu kota kerajaan Pajajaran. Bogor yang identik dengan wisata alamnya ada sisi lain di satu kampung di wilayah Bogor Barat, yaitu Kampung Petir, Kecamatan Drabaga. Nama Kampung Petir mungkin berasal dari kencang dan banyaknya intensitas petir di kampung ini, sehingga wilayah ini dinamakan Kampung Petir. Kampung Petir dikenal sebagai kawasan magis dan gudangnya jawara di wilayah Bogor pada masa lalu. Warga di Kampung Petir ini berbeda, semua kompak dalam hal apapun, terlebih soal perkelahian. Jika ada satu orang yang tersinggung atau mendapatkan masalah, maka satu kampung pun bisa ikut tersinggung dan langsung melakukan penyerangan. Diibaratkan warga kampung ini seperti petir yang mudah menyala dan menyambar. Pada masanya, jawara Kampung Petir kerap merebut dan menguasai kawasan pusat keramaian seperti terminal dan pasar. Tak sedikit pasar dan terminal di kawasan Bogor yang dikuasai oleh jawara dari Kampung Petir. Bahkan tak hanya di wilayah Bogor saja, Jawara Petir pun menguasai beberapa pasar yang ada di Jakarta, seperti Pasar Senen, Pasar Kramat Jati, dan Kemayoran. Salah satu jawara yang tersohor dari Kampung Petir ialah Jiung. Ya, Jiung, seorang jawara yang lahir dari Kampung Petir dan menjadi salah satu ketua jawara yang sangat disegani di wilayah Bogor pada saat itu. Jiung tak hanya pandai berkelahi secara fisik, namun dia juga memiliki ilmu kanuragan yang bisa dibilang sakti pada masanya. Badan Jiung kebal dari segala senjata tajam dan senjata api. Tak hanya itu, Jiung pun memiliki ilmu yang bisa menghancurkan lawan tanpa menyentuh. Bagi orang yang menantang dia berkelahi dan adu golok, hanya dengan kedipan mata saja orang tersebut bisa lemas dan tak berdaya sama sekali di hadapan Jiung. Kesaktian Jiung selain ia dapatkan dari belajar ilmu bela diri, ia pun mewarisi kesaktian dari ayahnya yang memang seorang jawara. Jiung memang terlahir dari keluarga dan kawasan orang-orang sakti dan jawara yang ada di wilayah Bogor. Pada era 50-an, Jiung memimpin jawara Kampung Petir menghadapi jawara Banten yang mau merebut wilayah Bogor. Perselisihan antara jawara Bogor dan jawara Banten itu berlangsung lumayan lama, dikarenakan keduanya memang dikenal memiliki jawara-jawara yang sangat sakti. Pada pertempuran antara Jiung melawan salah satu jawara Banten, Jiung berhasil mengalahkan jawara Banten tersebut. Jawara Banten dibuatnya tidak berkutik pada saat mau mencabut golok dari sarungnya. Seketika Jiung langsung menyerang dan melumpuhkan musuhnya itu. Di daerah Kemayoran, Jakarta, Jiung mulai dikenal setelah ia mematahkan besi balok besar hanya dengan tangannya. Besi tersebut digergaji tidak bisa, dipatahkan dengan alat apapun tidak bisa. Dan Jiung datang langsung mematahkan besi itu dengan mudahnya. Dari situlah warga Kemayoran mengetahui kesaktian Jiung, dan ia pun langsung dikenal sebagai jawara penguasa Kemayoran. Jiung yang berperawakan kecil namun memiliki kesaktian yang mumpuni. Jiung memiliki ciri khas yang selalu mengenakan kopiah hitam dan golok yang disematkan di pinggang kirinya. Jiung yang selalu membawa golok kemanapun ia pergi. Memang golok menjadi ciri khas jawara pada masa itu. Nama Jiung semakin tersohor setelah dia menguasai Pasar Senen, Kramat Jati, dan Kemayoran. Tak mudah Jiung menguasai ketiga wilayah tersebut, mengingat Jakarta adalah kawasan yang strategis yang memang banyak kelompok-kelompok yang ingin menguasai. Sebelumnya, Jiung melewati beberapa perkelahian dan mengalahkan jagoan-jagoan di wilayah itu, dan baru ia bisa menguasainya. Tidak hanya di Jakarta dan Bogor, nama Jiung pun disegani oleh kelompok Arek Surabaya dan Jawara Banten, yang pada saat itu mereka pun menguasai di beberapa wilayah di Jakarta.
Nama Jiung menjadi bahan pertimbangan dan buah bibir di kelompok mereka yang suatu saat menjadi malapetaka untuk wilayah kekuasaannya. Area Surabaya dan Jawara Banten menguasai jalur wilayah yang berbeda dengan Jiung, yang pada saat itu intinya mereka menghargai satu sama lain sesuai wilayah kekuasaan. Selain menjadi jawara, Jiung yang memiliki kesaktian ini sering didatangi warga untuk berguru silat dan berobat untuk kesembuhan penyakit. Jiung yang kerap membantu warga setempat dalam hal pengobatan. Hampir setiap hari Jiung dan ayahnya selalu menerima tamu yang meminta bantuan untuk kesembuhan penyakit medis, bahkan penyakit guna-guna. Bahkan diceritakan Presiden Soekarno pun pernah berkunjung dan bertemu Jiung dan ayahnya di Bogor. Soekarno berkunjung hanya sekedar berbincang dan silaturahmi. Nama besar Jiung dan Jawara Kampung Petir memang sudah menjadi sisi lain cerita unik dan magis untuk masyarakat yang ada di wilayah Bogor, khususnya untuk wilayah Bogor Barat.